Ya, oke, melanjutkan modul satu yang sudah dibuat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang lab yang ada. Di sini mulai dari yang pertama, yaitu dari reflection. Nah, pertanyaan pertama, what are advantages and di apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan ketika menggunakan virtual machine. Nah, di sini saya sudah searching terlebih dahulu, tetapi di video kemarin lupa untuk membuat video ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, yang pertama, keuntungan dan kekurangan. Di sini ada kelebihan. Yang pertama, ketika menggunakan mesin virtual memungkinkan kita untuk menjalankan berbagai jenis sistem operasi dalam satu perangkat komputer kita. Nah, misalnya kita punya Windows dan Linux berjalan di satu komputer yang sama, seperti kemarin kita menjalankan CyberOps. Nah, dan yang bagusnya lagi, kita bisa dengan mudah menambahkan atau menghapus sistem operasi tambahan sesuai kebutuhan. Nah, jadi ini sangat membantu kalau kita butuh untuk mencoba-coba atau menguji berbagai jenis program, terlebih khusus yang ada di dalam virtual machine. Nah, yang menjadi kekurangannya itu ketika kita menggunakan virtual machine, virtual machine ini bisa membuat kinerja komputer kita menjadi agak lambat, terutama jika komputer kita tidak cukup kuat untuk menangani virtual machine tersebut yang berjalan. Nah, ini bisa membuat proses bekerja di dalam mesin virtual ini terasa lebih lambat dari biasanya. Selain itu juga, virtual machine juga butuh sumber daya seperti memori, CPU, dan ruang penyimpan yang cukup. Nah, jika komputer tidak punya sumber daya yang cukup, bisa jadi kita harus menanggung keterbatasan tersebut, yang bisa membuat pengalaman menggunakan komputer terasa lebih tidak nyaman atau kurang nyaman. Kemudian di sini ada sebuah lab tentang cyber security case studies. Di sini kita diminta untuk mencari dan menganalisis sebuah insiden keamanan cyber. Nah, di sini ada background dan skenario tentang penjelasan pertama. Di sini ada pemerintahan, bisnis atau individual menjadi target utama ketika serangan cyber. Nah, kemudian di sini ada tes pertama, yaitu kita di conduct search of high profile cyber attack ini. Di sini kita diminta untuk mencari artikel tentang cyber attack ini. Nah, di sini ada beberapa yang sudah disediakan, ada Home Depot Security Breach, Target Credit Card Breach, The Sickness Virus, ada juga Sony Pictures Entertainment Hacks. Nah, di sini kita bisa menggunakan virtual machine untuk mencari artikel tersebut. Nah, kemudian yang kedua, baca artikel tersebut untuk persiapan diskusi menjawab pertanyaan who, what, when, where, and why terhadap serangan tersebut. Nah, untuk tes yang kedua, di sini kita diminta untuk memilih satu dari beberapa serangan cyber di atas, kemudian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama, were the victim of the call. Kami mengambil ini Sony Picture Entertainment Hack. Bentar. Sony. Nah, oke. Di sini siapa yang menjadi korban terhadap serangan tersebut? Sony Picture Entertainment SPE. Nah, teknologi atau tools apa yang digunakan untuk menyerang SPE ini? Nah, di sini saya sudah mencari berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh Business Insider. Nah, di situ dijelaskan bahwa satu tool yang digunakan oleh GOP, ya, GOP ini adalah mereka yang melakukan penyerangan. GOP adalah Guardians of Peace. Nah, mereka menggunakan set MFT. Ini digunakan untuk peretas melakukan sesuatu yang disebut time stamping, yaitu yang mengubah tanggal terkait file dan menghentikannya agar tidak muncul di hadapan penyelidik untuk mencari bukti peretasan. Nah, di artikel ini juga menuliskan ada alat lain yang ditemukan, yaitu offset.
sebuah alat yang juga menentukan waktu file dan mencoba menyembunyikan bukti peretasan. Nah, kalau dalam Wikipedia dituliskan pelaku menggunakan malware Summon Eraser untuk menghapus infrastruktur komputer dari Sony Pictures Entertainment ini. Kemudian ada juga US CERT mengatakan bahwa penyerangan menggunakan alat Worm Saver Message Block atau SMI ini untuk melakukan serangan terhadap perusahaan hiburan besar. Nah, komponen serangan termasuk implan pendengaran, pintu belakang, backdoor, proxy tools, alat hard drive destruktif, dan alat pembersih target destruktif. Nah, untuk yang ketiga, kapan serangan itu terjadi? Serangan terjadi pada November 2014. Di sini ada typo, terjadi pada bulan November 2014. Kemudian di sini sistem yang menjadi target dari mereka. Di sini ada email, ada informasi dari karyawan, ada digital asset, ada network infrastructure, ada financial data, dan corporate communication. Kemudian apa yang menjadi motivasi dari penyerang dalam kasus ini, dan hasil apa yang mereka harapkan. Nah, di sini dalam artikel yang Wikipedia, saya ambil Wikipedia tetapi lupa untuk menuliskan sumbernya. Di sini ada beberapa alasan kuat di balik aksi penyerangan ini, antara lain yaitu respon protes terhadap film The Interview yang mengangkat cerita tentang upaya pembunuhan terhadap pemimpin Korea Utara. Oleh sebab itu, lewat aksi penyerangan ini, GOP menginginkan SPE tidak akan merilis film tersebut. Ini adalah salah satu alasan utama terhadap serangan ini, yaitu GOP menginginkan SPE tidak akan merilis film The Interview ini karena cukup kontroversial mungkin. Nah, kemudian apa hasil dari serangan tersebut? Nah, aksi serangan ini menghasilkan dampak kerugian yang besar terhadap Sony Pictures Entertainment, diantaranya kebocoran data rahasia dan dihapusnya infrastruktur komputer Sony. Seperti yang dijelaskan di atas ini, sebagaimana tools penyelidik menemukan tools yang digunakan untuk menghapus atau mengambil data-data yang penting, data-data rahasia, data karyawan, dan segala macam. Itulah hasil dari serangan cyber dari Guardian of Peace ini terhadap Sony Pictures Entertainment. Nah, yang kedua di sini pada lab learning and details of attack, di sini kita diminta untuk mencari kerentanan terhadap Internet of Things IoT. Nah, di sini berdasarkan yang saya cari ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, step 1, yaitu apa itu kelemahan atau kerentanan. Nah, vulnerability adalah kelemahan atau celah dalam suatu sistem jaringan atau perangkat lunak yang dapat dieksploitasi oleh penyerang untuk melakukan akses yang tidak sah, memanipulasi data, atau serangan lainnya. Nah, dalam konteks keamanan informasi, vulnerability biasanya mengacu pada kerentanan atau titik lemah yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk merusak atau mengakses sistem data yang bersangkutan. Kemudian, siapa yang mungkin mengeksploitasi kelemahan-kelemahan atau kerentanan ini? Yang pertama tentunya hacker. Nah, ini hacker adalah individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan teknis dan keahlian dalam meretas sistem komputer dan jaringan, sehingga dapat mengeksploitasi kekurangan untuk memperoleh akses yang tidak sah, mencuri data yang sensitif, merusak sistem, atau melakukan serangan lainnya. Kemudian yang kedua, organisasi kriminal. Nah, organisasi ini kelompok kriminal seperti pencuri identitas atau penjahat kartu kredit yang dapat memanfaatkan kelemahan untuk mencuri informasi pribadi atau melakukan penipuan atau mendapatkan akses ke akun keuangan. Kemudian, kenapa sih kerentanan atau kelemahan itu ada? Nah, vulnerability atau kerentanan pada dasarnya terjadi karena pertama tentunya kesalahan manusia atau kesalahan pembuat sistem tersebut. Nah, saat manusia membuat atau mengolah sistem, mereka bisa membuat kesalahan yang tak disengaja. Contohnya mungkin ada bagian kode yang tidak sempurna atau lupa untuk mengamankan akses. Kemudian ada sistem yang rumit.
Nah, atau sistem yang kompleks. Nah, semakin rumit atau suatu sistem, semakin banyak kemungkinan ada celah atau titik lemah di dalamnya. Ini bisa terjadi karena kesulitan dalam memahami dan mengelola struktur kompleksitas sistem. Artinya, semakin kompleks maka kemungkinan pengembang atau yang mengelola sistem ini akan semakin sulit untuk memahami sistem yang ada. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi tertentu. Penggunaan teknologi dari pihak ketiga seperti perangkat lunak atau layanan cloud bisa membawa risiko. Jika teknologi tersebut memiliki kerentanan, sistem yang menggunakan juga bisa terpengaruh. Artinya, mungkin ketika kita menggunakan layanan cloud, bisa saja dari provider penyedia memiliki celah keamanan yang dapat diretas oleh hacker-hacker yang ada. Kemudian keempat, perubahan yang cepat. Teknologi terus berkembang dan seringkali sistem harus diubah atau diperoleh dengan cepat. Proses ini dapat menyebabkan kekurangan atau kesalahan yang tidak terduga yang bisa menjadi kerentanan. Artinya, ketika kita tidak sering update komputer kita atau perangkat atau sistem kita, maka proses-proses atau kelemahan-kelemahan dapat dieksploitasi dengan perangkat-perangkat yang lebih modern oleh para penyerang atau hacker. Karena yang kelima, kurangnya perhatian pada keamanan. Kadang-kadang keamanan tidak menjadi prioritas utama saat membuat atau mengelola sistem. Hal ini bisa membuat sistem rentan terhadap serangan karena kurangnya perlindungan yang memadai. Kemudian, apa yang bisa dilakukan untuk membatasi kelemahan ini? Nah, untuk membatasi vulnerability dan meningkatkan keamanan sistem, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama itu pembaruan perangkat lunak. Yang kedua itu penerapan praktik keamanan terbaik. Yang ketiga, pengujian keamanan. Keempat, menerapkan prinsip kepemilikan minimal, principle of least privilege. Yang kelima itu untuk selalu memonitor dan menanggapi setiap ancaman yang ada. Dan yang terakhir, menggunakan alat keamanan. Nah, lewat hal-hal yang dapat dilakukan ini sehingga untuk membatasi ataupun mengurangi seminimal mungkin penyerang-penyerang untuk bisa merata sistem kita. Dan untuk modul yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Nafsari Sitorus dengan NIM 2102110600033. Pada saat ini saya berada pada visualizing the black hats. Jadi ada 3 skenario yang saya masukkan dalam bagian ini. Yang pertama yaitu serangan WannaCry 2017. Jadi serangan ransomware yang mengincar sistem komputer berbasis Windows dengan menyandera data korban dan menuntut penyanderaan tebusan. Di sini juga ada beberapa pertanyaan yang diberikan, yaitu jawabannya, identifikasi penyerang di balik serangan WannaCry ini masih belum sepenuhnya pasti, meskipun banyak keahlian cyber mencurigai keterlibatan kelompok atau individu yang terkait dengan Korea Utara, seperti keterlibatan Lazarus Group dan kelompok yang beroperasi di bawah naungan rezim Korea Utara. Namun, penjelasan resmi tentang identitas penyerang dan motif di balik serangan tersebut masih sulit dipastikan karena kompleksitas investigasi keamanan cyber dan sifat seringkali rahasia dari aktor-aktor di dunia cyber. Di sini juga ada penyerangan WannaCry tidak secara langsung terhubung dengan organisasi atau kelompok tertentu. Serangan ini dilakukan menggunakan sebuah jenis ransomware yang menyebar secara otomatis melalui jaringan internet tanpa adanya afiliasi dengan kelompok atau organisasi tertentu. Motif dari penyerangan dalam serangan ini adalah untuk mendapat keuntungan finansial melalui pembayaran tebusan atau ransom dari para korban yang terinfeksi dan ransomware tersebut dengan menginskripsi data pada komputer korban dan menuntut pembayaran tebusan untuk mendapatkan kunci deskripsi penyerang tersebut untuk memperoleh keuntungan finansial dari tindakan tersebut. Ada juga metode yang digunakan. Jadi, metode yang digunakan yaitu malware yang menginskripsi data komputer korban dan kemudian meminta pembayaran tebusan pada korban agar data tersebut dapat didekripsi. Selanjutnya juga di sini adalah sasaran atau target. Serangan ini adalah sistem komputer yang menjalankan sistem operasi Windows. Sedangkan yang terakhir adalah beberapa cara untuk mencegah dan mengurangi dampak seperti pembaruan sistem, keamanan TI, pendidikan pengguna, audit keamanan, pencanangan data, isolasi jaringan, serta evaluasi pihak ketiga, yaitu memastikan vendor dan penyedia layanan pihak ketiga untuk mengikuti praktik keamanan.
yang ketat. Masuk pada skenario yang kedua, yaitu ransomware terhadap Colonial Pipeline 2021. Di sini adalah operator utama saluran pipa bahan bakar di Amerika Serikat menjadi korban serangan ransomware yang dilakukan oleh DarkSide. Serangan ini memaksa Colonial Pipeline untuk menutup operasinya selama beberapa hari, mengakibatkan gangguan pasokan bahan bakar di sejumlah wilayah Amerika Serikat. Agar dapat memulihkan sistemnya, Colonial Pipeline akhirnya membayar tebusan sekitar 4,4 juta dolar dengan bentuk Bitcoin kepada para penyerang. Kejadian ini menyoroti kerentanan infrastruktur kritis terhadap serangan cyber dan mendorong upaya pemerintah AS untuk meningkatkan perlindungan keamanan cyber di sektor energi dan infrastruktur kritis lainnya. Di sini juga ada pertanyaan yang sama, yaitu para penyerang dalam kasus serangan ini adalah sebuah kelompok yang dikenal dengan nama DarkSide. Dan DarkSide ini adalah sekelompok peretas yang terlibat dalam kejahatan cyber, khususnya serangan ransomware. Di sini juga ada motif, yaitu untuk memperoleh keuntungan finansial. Jadi, tujuan utama mereka adalah mendapatkan pembayaran tebusan dari korban mereka dengan menginskripsi data dan sistem yang vital bagi operasi korban tersebut. Dan metode yang digunakan yaitu serangan ransomware. Selanjutnya, di sini target dan serangan tersebut adalah pada Colonial Pipeline, yaitu operator saluran pipa bahan bakar utama di Amerika Serikat. Ada juga beberapa cara untuk mencegah dan atau mitigasi serangan semacam ini, yaitu pemantauan dan deteksi, pembaruan perangkat lunak, pelatihan keamanan cyber, penyimpanan cadangan yang teratur, aplikasi kebijakan akses yang ketat, serta implementasi teknologi keamanan tambahan. Dan sini kita masuk pada skenario yang ketiga, yaitu serangan Mirai 2016. Itu merupakan sebuah insiden besar dalam sejarah kejahatan cyber yang melibatkan penggunaan botnet Mirai untuk menyerang perangkat Internet of Things atau IoT yang melancarkan serangan Distributed Denial of Service atau DDoS terhadap layanan-layanan online populer seperti Twitter, Netflix, dan GitHub. Di sini penyerangannya tidak diketahui dengan pasti meskipun beberapa tersangka telah ditangkap dan diadili, termasuk pembuat asli malware Mirai, namun seringkali individu atau kelompok di balik serangan cyber seperti ini menggunakan teknik anonimitas dan penyamaran untuk menyamakan identitas mereka. Serangan Mirai tahun 2016 diduga dilakukan oleh sekelompok individu atau kelompok yang terorganisir secara kriminal. Identitas pasti dari organisasi kelompok ini belum dipastikan secara pasti. Dan motif yang dilakukan atau motif tersangka yaitu diduga terkait dengan tujuan merusak infrastruktur online, menunjukkan kemampuan mereka untuk mengumpulkan layanan internet populer dan menimbulkan ketidakstabilan secara luas. Dan metode yang digunakan yaitu memanfaatkan botnet Mirai untuk menginfeksi perangkat Internet of Things yang rentan, kemudian mengkoordinasikan perangkat-perangkat ini untuk melancarkan serangan Distributed Denial of Service atau DDoS. Dan target dari serangan ini termasuk berbagai layanan online seperti tadi, yaitu Twitter, Netflix, dan GitHub. Untuk mencegah atau mengurangi dampak serangan seperti serangan Mirai ini, yaitu pertama pembaruan perangkat lunak, yang kedua penggunaan kata yang sandi yang kuat, firewall dan filter lalu lintas, monitoring jaringan, penggunaan solusi keamanan IoT, dan kolaborasi dan koordinasi. Jadi, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Unika Rahel Poli, dan pada saat ini saya akan menjelaskan untuk tugas modul 1, lab yang terakhir, yaitu lab Becoming a Defender. Jadi untuk lab yang terakhir ini, diarahkan untuk melakukan searching atau analisis terkait bagaimana untuk menjadi seorang network defender dalam dunia cyber security. Dan ada beberapa step yang perlu untuk dijelaskan di sini. Yang pertama, conduct search of certification. Jadi di sini dengan menggunakan web browser yang ada di virtual machine, saya melakukan pencarian dan berdasarkan dengan artikel dari Forbes Advisor, ada 10 sertifikasi keamanan cyber yang paling populer
di tahun 2024. Sebagaimana yang telah dimintakan dalam soal step 1A, yaitu search for the most popular certification. Dan di sini ada 10 sertifikasi yang paling populer, yaitu yang pertama AWS Certified Developer Associate, kemudian ada AWS Certified Solution Architect Professional, kemudian ada Certified in Risk and Information System Control, kemudian ada Certified Information Privacy Professional, yang kelima ada Information Security Manager, yang keenam ada Certified Information System Auditor, yang ketujuh ada Certified Information System Security Professional, yang kedelapan ada CompTIA Security, yang kesembilan ada GIAC Security Essential, dan yang ke-10 ada Google Cloud Professional Cloud Architecture. Lanjut pada step 1B, memilih 3 dari 10 sertifikasi yang ada pada step 1A, kemudian menjelaskannya. Nah, di sini ada 3 yang telah saya ambil. Yang pertama itu ada GIAC Security Essential atau GSEC. GIAC Security Essential atau GSEC adalah sertifikasi yang disediakan oleh GIAC, yang mana sertifikasi ini terakreditasi ANAB dan berguna untuk meningkatkan keahlian dalam bidang kriptografi, keamanan cloud, penanganan insiden dan respons, keamanan komunikasi web, dan manajemen kata sandi. Sertifikasi ini cocok untuk para profesional yang bekerja di bidang keamanan informasi, analisis forensik, manajemen keamanan, dan teknik IT. Namun, menjadi profesional seperti yang disebutkan tadi bukan menjadi syarat untuk mendaftar. Format ujiannya sendiri terdiri atas 106 sampai 180 pertanyaan dengan batas waktu 4 jam dan minimum nilai lulus adalah 73%. Biaya untuk sertifikasi GSEC ini tergantung pada jenisnya. Untuk sertifikasi praktisioner, biayanya adalah 949 US dollar. Kemudian untuk sertifikasi apply knowledge, biayanya ada sekitar 1.299 US dollar. Sertifikasi yang kedua yaitu CISM atau Certified Information Security Manager, yang adalah merupakan sertifikasi yang disediakan oleh ISACA yang terakreditasi ANAB, yang mana sertifikasi ini menunjukkan pengetahuan dalam topik-topik seperti manajemen insiden, manajemen risiko, dan tata kelola keamanan informasi. Ujiannya sendiri terdiri atas 150 pertanyaan. Dan sertifikasi ini cocok untuk para profesional yang masih di pertengahan karir dengan pengalaman dalam mengelola, mengawasi, menilai, dan merancang strategi keamanan informasi. Persyaratan untuk mengikuti sertifikasi ini adalah pengalaman manajemen keamanan informasi kurang lebih minimal 5 tahun. Untuk biaya sertifikasi ini adalah 575 dolar untuk anggota ISAKA dan 760 untuk non-anggota. Dan sertifikasi yang ketiga yaitu CompTIA Security. CompTIA Security ini adalah sertifikasi yang disediakan oleh CompTIA, yang mana sudah terakreditasi dari International Organization of Standardization atau ISO dan ANAB, yang mana menunjukkan kemampuan untuk memantau dan mengamankan lingkungan hybrid, mematuhi regulasi, serta menganalisis dan merespon ancaman keamanan. Ujiannya terdiri dari maksimal 90 pertanyaan pilihan ganda dan berbasis kinerja. Untuk pertanyaan berbasis kinerja, yaitu meminta kandidat untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam lingkungan simulasi dan virtual. Sertifikasi ini cocok untuk para pemula yang ingin memulai karir sebagai profesional dan ingin memvalidasi keterampilan keamanan cyber mereka. Untuk mengikuti sertifikasi ini disarankan memiliki sertifikat Network Plus, serta disarankan memiliki 2 tahun pengalaman kerja di bidang administrasi TI yang berfokus pada keamanan atau administrasi sistem keamanan. Namun, saran yang sebelumnya disampaikan bukan merupakan persyaratan wajib untuk mengikuti sertifikasi tersebut. Masuk ke step 2, investigate position available within cyber security. Jadi untuk step 2 ini diarahkan untuk masuk ke situs indeed.com dan mencari pekerjaan berkaitan dengan cyber security dalam jangka waktu 2 minggu sebelumnya. Jadi di sini sudah masuk ke situs indeed.com dan masukkan keywordnya di sini cyber security dan setting untuk kelas
14 hari sebelumnya. Dan di sini ditemukan ada 30 job yang terkait dengan cyber security. Dan itu untuk step 2A. How many job listing were posted within the last 2 weeks? Untuk yang step 2B, what is the salary range for the top 10 listing? Jadi di sini saya mengambil rentang dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi yang tertera saat melakukan pencarian kerja. Di sini ada sekitar 6 juta sampai 20 juta per bulan. Lanjut untuk step 2C, what are the common qualification required by employers? Jadi, what are the most common qualification required by employers? Jadi di sini ada 7 persyaratan pendaftaran kerja yang sudah saya rangkum berdasarkan apa yang tertera di job job detail yang disertakan saat para perusahaan membuka lowongan pekerjaan. Di sini yang pertama yaitu gelar sarjana S1 atau diploma di bidang teknologi informasi, ilmu komputer, teknik komputer atau bidang terkait. Yang kedua, pengalaman kerja yang relevan di industri TI, terutama dalam keamanan cyber. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan dalam keamanan jaringan, termasuk pemahaman tentang protokol jaringan dan arsitektur jaringan. Yang keempat, kemampuan menggunakan dan mengelola alat dan teknologi keamanan seperti platform SIEM, IDS atau IPS, kemudian solusi keamanan ujung, dan alat manajemen kerentanan. Yang kelima, keterampilan analisis yang kuat untuk menginterpretasikan laporan dan log keamanan. Yang ketujuh, keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang baik. Dan yang ketujuh, sertifikasi industri yang relevan di bidang keamanan cyber seperti CEH, ECIH, atau CHFI. Untuk step 2D, what industry certification are required by these employers? Jadi saya menemukan ada 4 sertifikasi yang yang tertera, yaitu yang pertama ada CEH atau Certified Ethical Hacker, ada ECIH atau Easy Council Certified Incident Handler, kemudian CHFI atau Certified Hacking Forensic Investigator, ada CCSE atau Checkpoint Certified Security Expert. Lanjut ke step 2E. Do any of certification match the one listed in step 1A? Jadi berdasarkan dengan yang ditemukan atau sertifikasi keamanan cyber yang ditemukan yang tercatat dalam step 1A di sini, saya tidak menemukan ada sertifikasi yang cocok yang ada dituliskan di dalam job detail yang diminta oleh perusahaan. Untuk yang step 2F, di sini investigate online resource that allow you to legally test your hacking skill. Jadi mencari atau menganalisis beberapa web aplikasi atau software yang biasa digunakan untuk mengetes hacking skill. Yang mana tools-tools ini yang setelah tercantum di sini adalah merupakan tools atau software yang bisa digunakan untuk melatih pengalaman bekerja di bidang cyber security dan mempertajam kemampuannya. Di sini ada 6 aplikasi. Yang pertama Google Gruyere, yaitu adalah platform yang fokus pada eksploitasi dan pertahanan aplikasi web. Yang mana perangkat lunak ini adalah merupakan contoh yang dibuat oleh Google untuk membantu pengembang atau developer mempelajari tentang keamanan perangkat lunak. Gruyere ini memiliki berbagai kerentanan keamanan yang umum ditemui di aplikasi web yang dapat dicoba dan dieksploitasi oleh pengguna untuk memahami cara melindungi aplikasi mereka dari serangan. Yang kedua ada Hack the Box. Platform ini menyediakan lingkungan virtual lab, lingkungan lab virtual yang menantang untuk menguji keterampilan uji penetrasi. Pengguna dapat mencoba menyelesaikan tantangan yang berbeda untuk meningkatkan keterampilan mereka. Yang ketiga ada Try Hack Me, yaitu platform pembelajaran berbasis peran yang memungkinkan pengguna untuk mempelajari dan menguji keterampilan keamanan cyber melalui ruang dan tantangan yang disediakan. Dan kedua software ini ada tersedia gratis dan berbayarnya.
Yang keempat ada Over the Wire, yaitu situs yang menawarkan berbagai tantangan yang dirancang untuk membantu pengguna belajar dan memahami konsep keamanan jaringan dan sistem. Tantangan disajikan dalam bentuk permainan yang harus diselesaikan dengan cara hacking yang etis. Yang kelima, Pentester Lab, yaitu merupakan platform pembelajaran praktis yang menyediakan skenario uji penetrasi langsung yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan keamanan cyber. Dan yang keenam ada CleanHub, yaitu merupakan platform yang menyediakan berbagai mesin virtual yang rentan untuk diuji dan dieksploitasi. Ini memungkinkan pengguna untuk belajar tentang eksploitasi keamanan secara praktis. Dan demikian untuk penjelasan lab Becoming a Defender, dan demikian juga presentasi dari kami, kelompok 5. Sekiranya ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Terima kasih.